Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa kembali dalam program podcast Penyuluh KUA Kecamatan Pengaringan. Pada hari ini kita mengundang Kiai muda sangat berpengaruh. Beliau adalah Ketua MI Kecamatan Pengaringan sekaligus Ketua DMI Kecamatan Pengaringan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat. Beliau ini namanya Kiai Haji Musta'in Khotib. Podcast pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pusaka sakinah. Kita penting di sini berbicara pusaka sakinah bahwa di dalam keluarga kita diwajibkan untuk menjaga silaturahmi, menjaga keluarga kita. Tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk lebih jelas, lebih mengenal dalam hal ini, kami mohon kepada yang terhormat materi kita Kiai Haji Musta'in Khotib untuk menyampaikan kisi-kisi atau kiat-kiat bagaimana dalam pernikahan itu yang sakinah. Ini penting Kiai, karena sekarang ini banyak anak-anak itu cuma kenal 1 bulan, menikah 1 bulan, tidak punya uang, cerai. Betul. Kami persilakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada semua rekan-rekan, tak lupa kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Langsung saja kepada permasalahan. Pernikahan itu merupakan suatu ikrar yang sangat agung dan perkumpulan antara 2 individu yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Tentunya laki-laki dan perempuan itu masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, baik itu watak ataupun kemauan, tentunya mempunyai karakter yang berbeda. Jadi perbedaan tersebut marilah kita dijadikan perantara untuk mempersatukan 2 insan yang berbeda itu sehingga tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan kunci bahwasanya kita itu harus saling menghargai, menyadari antara kekurangan-kekurangan kita masing-masing, karena kita 2 makhluk yang berbeda mestinya mempunyai kelebihan dan juga mestinya mempunyai kekurangan. Dalam arti seorang suami haruskan dengan kelebihannya bisa menutupi kekurangannya seorang istri, dan juga sebaliknya, kelebihan seorang istri dianjurkan untuk menutupi kekurangan-kekurangannya dari seorang suami. Yang kedua, artinya kita itu harus saling mengerti, mengenal. Bukan hanya mengenal nama atau bukan hanya mengenal keluarganya, tapi harus mengenal masing-masing watak antara suami dan seorang istri. Insya Allah kalau sudah ini dilaksanakan, maka di dalam suatu keluarga akan terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jangan sampai perbedaan antara kedua pasangan bisa menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Artinya bisa dijadikan untuk saling mengisi antara kekurangannya masing-masing dan kelebihan masing-masing. Maka dari Rasulullah itu pernah mengatakan satu perkataan begini,
Janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci kepada mukmin perempuan. Janganlah seorang suami membenci pada seorang istri ketika seorang suami tersebut melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh seorang suaminya. Artinya tidak boleh kita itu membenci seorang istri ketika seorang suami tersebut mengetahui kekurangan dari seorang istri. Tapi kita lihat kelebihannya seorang istri tersebut. Di samping seorang istri tersebut mempunyai suatu kekurangan, mesti mempunyai suatu kelebihan. Jadi insya Allah kalau kita saling pengertian, kita saling memahami antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, artinya di dalam suatu keluarga, maka kita akan bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan tentunya didukung niat kita dalam pernikahan, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tersebut niatnya tentunya secara hakikat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat kita tersebut, misalkan niat kita untuk menikah dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah keluarganya akan dijaga oleh Allah, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang dijaga oleh Allah, juga keturunan dan rezekinya akan dijadikan rezeki yang dijaga, juga rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian secara singkat yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini menarik ya. Poin yang telah disampaikan tadi bahwa untuk menuju keluarga pusaka sakinah atau sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan itu yang pertama adalah saling menghargai. Jadi saling menghargai antara pasangan suami istri. Yang menarik ini mengerti dan saling mengenal. Ini kadang-kadang gini ya. Di masyarakat itu suaminya jelek, istrinya cantik. Nah, ini kadang-kadang yang iri itu bukan keluarga antara kedua belah pihak, tapi yang iri itu orang lain. Oh, itu orangnya jelek, istrinya cantik, banyak emasnya, mobilnya bagus. Nah, itu ini untuk mengatasi ini gimana ya? Ini biar jadikan kunci kita ketika kita itu penyuluhan ke masyarakat. Cara atau apa ya cara menyikapi saran apa ya agar kalau kita dalam keluarga mungkin jelek wajar istrinya cantik, malah kalau di sini ini saya lihat yang istrinya tuh glowing, yang suaminya ya biasa-biasa saja. Karena apa ya, lingkungan sini kan istrinya kerja di rumah, suaminya kerja di tambah. Ini jelas lah seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tuh iri ini di luar itu. Nah, untuk apa ya, kunci atau kiat-kiat bagaimana ini bisa apa? Iya, biar tidak terjadi gejolak perceraian. Kadang-kadang tetangga atau teman sejawat itu kadang-kadang coba kayak coba. Ya gimana itu jadi? Begini. Ya, gimana? Rezeki nikmat itu bukan hanya berupa materi. Iya. Istri atau pernikahan itu juga merupakan rezeki, merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat atau rezeki itu kalau disyukuri, insya Allah kita itu tidak akan melihat ke kanan dan ke kiri. Tentunya kalau kita itu kurang bersyukur atas rezeki atau nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya memang merupakan watak kita sebagai manusia itu tidak pernah merasa puas. Artinya selalu lihat ke kanan, lihat ke kiri, punya perasaan iri dan tidak pernah merasa puas lah. Artinya kalau kita itu sudah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita itu akan menjadi orang yang menerima apa yang direzekikan, diamanatkan kepada kita semua. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini bagus. Kuncinya adalah
bahwa ketika kita dalam keluarga ada kekurangan dan kelebihan, kekurangan itu kita syukuri, kelebihan itu kita Sulit. Jadi langkahnya seperti itu. Artinya apa? Artinya kekurangan atau kelebihannya itu harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam prakteknya sulit, tetapi kita harus mensyukuri. Ya itulah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dilaksanakan oleh pengguru agama Islam Kecamatan Pengaringan. Semoga bermanfaat dan jumpa kembali podcast selanjutnya, yaitu tentang moderasi beragama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi